Jadi kita bisa sharing mungkin. Boleh. Ya. Oke. Kita ngomong pelan-pelan ya keras. Hai, selamat sore good people. Apa kabarnya? Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Winona dalam program Nokin Show Live. Dan pada kesempatan sore hari ini, tepatnya di hari Jumat Agung, kami langsung dari lobi Swiss Bell Hotel Merauke akan berbincang-bincang dengan Ibu Pendeta Ivon Tamamilang STHMA, dan juga nanti akan kedatangan seorang ibu yang akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Nah, good people, hari ini merayakan dan memperingati Jumat Agung. Nah, kita akan berbincang-bincang bagaimana kita memaknai Jumat Agung. Tentunya bersama Ibu Pendeta Ivon Tamamilang, kita akan belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan yang akan membantu kita semua untuk memahami dan terus mengimani pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk saya dan juga good people sekalian. Nah, good people, seperti biasa bahwa program Nokin Show Live senantiasa didukung oleh Swiss Bell Hotel Merauke, Care In Hotel, Halogen Hotel, Cafe Valentine, kemudian juga dari Eramas Group, Sinar Mas Multi Finance, Donat Kiran, Mirajaya Bakery, kemudian Calibre, Bali Treatment, kemudian rumah makan Pinang Siri, rumah makan Meda Seringgu, rumah kopi Dewarung, Amex Store, dan tentunya bersama-sama dengan Gesja Philadelphia Merauke. Oke, good people, langsung saja Ibu Pendeta Ivon Tamamilang, apa kabar? Sehat selalu? Baik, Ibu Nona. Puji Iya, Tuhan, baik sekali. Ya, senang sekali ya kita bisa diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan sampai hari ini kita masih tiba di 2 April 2021. Kita masih diberikan kemurahan Tuhan untuk bisa beribadah memaknai Jumat Agung. Ya, hari ini semua umat Kristiani ya di seluruh dunia kita masuk dalam Jumat Agung. Mungkin tidak sekedar euforia tentang Jumat Agung, tanpa kita memaknai esensi dari Jumat Agung itu seperti apa. Mungkin dari kebenaran firman Tuhan inilah yang tentunya rindu untuk dibagikan juga untuk kita semua. Umat Kristiani di mana saja bisa mengakses siaran Nokin Show Live langsung di Nokin Enterprise. Oke, silakan Ibu, senang sekali. Ada sukacita tentunya ya. Iya, puji Tuhan. Okay. Iya, silakan Ibu terkait memaknai Jumat Agung. Iya. Kalau kita berbicara tentang Jumat Agung, tentu tidak bisa kita lepaskan dari karya keselamatan serta penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sama-sama juga kita ketahui bahwa karya keselamatan ini dikerjakan dengan setia, taat sampai mati. Dan hal itulah yang membuat kita hari ini boleh menikmati anugerah hidup kekal. Amin. Dan tentu dasar karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah kasih Bapa. Sehingga baik saya, Ibu Nona, dan semua orang yang percaya, hari ini kita memperoleh keselamatan kekal di dalam Kristus, kepastian akan surga. Sehingga kepastian akan surga itu bukan sekedar cerita, tetapi menjadi suatu pengharapan yang menguatkan kita sekalian. Sekali lagi, Jumat Agung tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dari karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan setia, taat sampai mati. Iya, ada kata-kata finally ya, yang Tuhan katakan di kayu salib. Sudah selesai. Nah, tentunya sebagai orang Kristen kita harus memaknai ini dengan kebenaran yang sejati ya, sehingga kita tidak salah. Iya, benar Seperti sekali. itu. Nah, kata sudah selesai
Ini mengandung makna apa, Ibu? Iya, itu kata sudah selesai atau dalam bahasa aslinya itu terdapat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 khususnya ya. Iya. Nona dan semua Bapak Ibu yang hari ini boleh mengikuti siaran di Noken Oke. Show. Iya. Ya. Kata sudah selesai ini terdapat di Yohanes 19 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi dalam teks aslinya menggunakan istilah tetelestai. Iya. Tetelestai berasal dari akar kata teleo yang berarti sudah lunas dibayar, sudah digenapi, dan sudah selesai dikerjakan. Jadi makna kata tetelestai yang berasal dari kata teleo ini bukan berarti the end atau tamatlah aku dalam bentuk kekalahan begitu. Iya. Iya. Tetapi tetelestai di sini dalam arti ini adalah sorakan kemenangan. Oh, Yesus telah menuntaskan dengan sempurna, final, satu kali untuk selama-lamanya karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi dunia untuk menebus dosa manusia. Kira-kira begitu Ibu Nona. Iya. Sekalipun cuma singkat ya. Iya. Sudah selesai ini mengandung sebuah janji yang luar biasa. Tentu bagi Benar. setiap kita yang mengimani dan percaya bahwa Tuhan juga sudah menyelesaikan Iya. semua perkara hidup kita seperti itu. Benar. Terkadang kan kita untuk berdoa saja, terkadang kita takut, kita masih ada dalam seolah-olah dalam Pergumulan. intimidasi iblis juga ya, bahwa kita dihimpit oleh intimidasi, pergumulan dan sebagainya. Benar. Nah, kata sudah selesai mengandung janji untuk kita semua bahwa Tuhan sanggup, Tuhan sudah menyelesaikan semua. Kata sudah selesai mengandung janji sekaligus mengandung jaminan, sehingga itu menguatkan kita sekalian bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus telah selesai, telah tuntas, diselesaikan di kayu salib. Sehingga itu menguatkan kita sekalian orang percaya bahwa ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus, kepercayaan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia, yang tanpa pengharapan, yang tanpa kejelasan, tapi sesuatu hal yang pasti, pasti. Dan kata sudah selesai ini bagian dari 7 perkataan salib Tuhan Yesus dalam 7 detik-detik atau jam-jam menuju kematian. Jadi ini sangat penting sekali. Ini yang harus dipahami, diketahui oleh good people ya. Iya. Tadi 7 perkataan Yesus. 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib menjelang kematiannya. Yesus. Mungkin bisa dijabarkan itu? Iya. Jadi begini, good people dimanapun Anda berada, dari 7 perkataan Yesus di salib dalam jam-jam, menit-menit dan detik-detik menjelang kematian Kristus, salah satunya adalah kata sudah selesai. Kata sudah selesai ini ada di perkataan ke-6. Ketika pernyataan ini disampaikan oleh Yesus baik kepada Allah Bapa yang mengutusnya datang ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maupun kepada seluruh umat manusia yang telah ditanggung dosanya, kutuknya, hukumannya oleh Yesus. Sehingga kata sudah selesai ini merupakan pernyataan proklamasi kemenangan. Sehingga melaluinya Ibu Nona dan semua good people, kita dikuatkan bahwa segala sesuatunya, baik itu dosa, kutuk, hukum, bahkan pergumulan yang Ibu Nona sampaikan telah ditanggung oleh Tuhan, dan itu lunas dibayar Ibu. Jadi kata sudah selesai ini bukan sekedar perkataan yang keluar meluncur dari mulut Yesus, tapi mengandung makna janji ilahi bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus itu final, satu kali untuk selama-lamanya, baik dimulai dari manusia pertama sampai terakhir ketika Yesus datang, maupun dalam kehidupan kita kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Kira-kira begitu Ibu. Peristiwa kematian Tuhan Yesus ini 2021 tahun yang lalu. 2021 tahun lalu. 2021 tahun yang lalu. Dan janji ilahi itu tetap berlaku sampai hari ini. Amin. Bahkan kita yang percaya sampai dia datang kembali. Amin.
Ya, Dan itu bukan menjadi bukti. jaminan, Dan itu menjadi jaminan menjadi keselamatan. jaminan pengharapan yang Nah, pasti. ini kan berita sukacita yang harus didengarkan oleh semua Ya. orang, bahkan harus diimani. Ya, benar Ibu. Dan sangat penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita mungkin menjalani atau memasuki momen-momen menjelang Paskah ini menjalani seperti hari-hari biasa saja. Ritual biasa. Menjadikannya ritual biasa, ritual tahunan, tanpa merasakan makna sejati dari karya penyelapan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sehingga banyak orang yang menganggap tidak penting atau sekedar upacara agamawi semata, tapi tidak sampai membawa suatu perubahan yang radikal, yang membawa kita menyadari sungguh-sungguh bahwa apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib merupakan wujud kasih Allah kepada kita, umat manusia yang berdosa, yang seharusnya kita sebenarnya tidak pantas menerima kasih Allah, yang seharusnya kita justru dihukum, disalib. Tetapi karena kasih yang begitu besar, baik Ibu Nona, saya dan semua kita yang percaya menerima anugerah hidup kekal melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sejatinya ketika kita memahami akan makna Jumat Agung ya, peristiwa di mana Tuhan telah mati untuk kita semua, ketika hidup kita diubahkan, kita menjadi seseorang yang radikal, artinya di dalam iman kita ya, tidak mudah tergoyahkan maksudnya. Benar Ibu. Dalam pergumulan apapun, dalam masalah apapun. Nah, terkadang kan kita datang mencari Tuhan hanya pada saat-saat tertentu saja. Nah, ini tidak terlalu berulat akal ya, ya. Ibu, ya. Ya, tapi dalam mendampingi jemaat pasti Ibu sebagai seorang istri gembala juga sebagai seorang pekerja juga di Gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia ya Bu ya. Iya, situ berkarya. Nah, pasti menjumpai banyak sekali pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat. Iya. Nah, sejauh ini yang Ibu dan Bapak Gembala memaknai pergumulan jemaat itu seperti apa sih? Yang kami pahami bahwa masing-masing pribadi, keluarga, jemaat itu punya pergumulannya, Ibu ya. Jadi selama ini saya dan suami dalam pelayanan kami tidak pernah menyamaratakan jemaat yang satu dengan yang lain. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa jemaat yang Tuhan percayakan hari ini adalah domba-domba yang Tuhan percayakan, bukan milik kami. Jadi kami dipercayakan oleh Tuhan untuk menjaga, membimbing, dan merawat mereka sampai Tuhan datang. Dan kami diajar untuk tetap memiliki hati gembala, untuk meneladani daripada Yesus Sang Gembala Agung. Sehingga apapun pergumulan jemaat harus dilihat dengan kacamata kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita, bahkan mengorbankan nyawanya. Sekali lagi, karena kasihnya, baik saya dan Ibu Nona, kita diselamatkan. Dan sudah menjadi tugas kami untuk memberitakan kabar keselamatan ini kepada semua keluarga, pribadi yang Tuhan percayakan, bahkan kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Terkait hal ini, untuk bagaimana bisa menguatkan domba-domba ini yang dengan latar belakang berbeda-beda, pergumulannya juga berbeda-beda, tapi hampir sama ya. Nah, itu kan semuanya diperlukan dalam satu pengajaran yang juga teologis kan, harus supaya kita bisa juga mengkritisi, artinya mana yang sesuai dengan kebenaran, mana yang tidak. Salah satu tugas penggembalaan dalam tugas pastoral, kita harus mengajar. Pengajaran itu bagian dari penggembalaan. Sehingga kalau dalam penggembalaan tidak ada pengajaran, maka penggembala itu akan pincang gitu. Jadi wajib bagi gembala untuk mengajar firman Tuhan, sehingga domba-domba yang Tuhan percayakan itu mereka dan mengalami kedewasan. Ketika jemaat juga dewasa secara rohani, mereka juga bisa berkarya juga ya, artinya dimanapun mereka berada. Dan itu tujuannya, membawa jemaat pada akhirnya mereka juga memberi diri untuk melayani Tuhan, menjangkau orang lain sehingga mereka pun boleh menerima anugerah dan keselamatan yang sama. Oke, luar biasa, ini semakin hangat walaupun cuaca di luar agak mendung ya, bahkan sedikit rintik-rintik hujan nih good people.
Oke, saatnya saya akan menjamu dulu nih Ibu Gembala untuk Terima menikmati kasih. dulu. Ya. Iya. Oke, nampaknya kita juga sudah ada tamu ya yang tadi kita sebutkan di awal sudah Ya. datang. Ya, silahkan. Ya, sambil kita menikmati dulu secangkir teh hangat dari Swiss Bell Hotel. Oke ya Ibu ya. Iya. Silahkan. Silahkan Ibu. Kita menikmati dulu ya. Oh, ternyata susu coklat hangat nih good people. Sesuai. Ya, puji Tuhan. Iya. Saya selalu ingat peristiwa Kamis Putih ya. Untuk menjadi seorang leader yang besar harus melayani. Ya, mencucikan. Dan teladan yang paling luar biasa adalah ketika Yesus memberikan teladan mencuci kaki para murid. Benar, benar. Iya. Oke, silakan. Kalau kurang manis boleh ditambah ya. Iya, silakan. Mungkin dirasa dulu Ibu. Oke, kita nikmati dulu ya berkat yang Tuhan sediakan. Kayaknya manisnya pas. Ya. Iya, selamat sore. Apa kabar Ibu Susi Simatau? Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, sehat selalu ya. Kita bertemu kembali. Luar biasa. Iya. Ibu yang selalu Salam Ibu semangat. Susi. Iya. Pengurus PBKI juga Ibu ya. Iya, orang yang sama. setia. Iya, pekerja juga di Gereja Philadelphia. Benar Ibu. Oke, pasti juga punya banyak kesaksian ya. Iya. Bekerja juga untuk melayani Tuhan itu sukacita yang sungguh luar biasa. Ini Amin. kita sudah sampai di bincang-bincang kita memaknai Jumat Agung Ibu Susi. Iya, mungkin nanti di sela-sela ini mungkin ada kesaksian yang mau disampaikan oleh Ibu Susi, silakan ya. Iya. Oke, iya. Kita lanjut tadi sudah sampai di mana ya? 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. menjelang kematiannya di kayu Iya. salib. Silakan Ibu. Iya. Jadi khususnya di kata tetelestai Bu ya, Iya. sudah selesai. Perkataan ini adalah perkataan ke-6 yang diucapkan Yesus di atas kayu salib. Dan ini menegaskan kepada kita semua orang percaya bahwa perkataan sudah selesai ini merupakan bentuk sorakan kemenangan. Ya, pernyataan kemenangan atas apa yang telah Yesus lakukan atau kerjakan, khususnya dalam karya salib Kristus. Iya, karya keselamatan. Tuhan menjalaninya dengan setia, di dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, tidak ada satupun nubuatan mesianik yang terlewatkan atau yang Yesus abaikan. Salah satu contohnya saja Ibu di perkataan kelima ya, kata aku haus ya, yaitu terambil dari Matius 27 ayat 34 dan Markus 15 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya khususnya ambil di Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah, good people dan Ibu Nona serta Ibu Susi, ketika saya membaca teks ini saya terheran-heran ya. Terheran-herannya begini. Bagi saya ini gak terlalu penting untuk diucapkan Yesus di kayu salib. Aku haus. Aku haus. Iya. Gak terlalu penting. Ya, tapi itu menunjukkan kan sangat manusiawi. Ya, sekali, benar, begitu sangat ya? manusia. Tapi ini momennya Yesus dalam detik-detik menuju kematian, Ibu. Bagi kita, bagi saya sendiri, yang namanya perasaan haus dalam detik-detik menuju kematian, Yesus bergumul dengan luka-luka di punggung akibat cambukan, belum lagi ketika tergantung di kayu salib dan tangan kaki dipaku. Perasaan haus itu mungkin bukanlah faktor penyebab kesakitan beliau, tapi justru luka-luka secara fisik dan keterpisahannya dari Allah. Tapi pernyataan aku haus ini bagi saya kok gak penting banget diucapkan, gak penting banget. Tetapi ternyata apa yang menurut saya gak penting itu penting bagi Tuhan. Di mana letak kepentingannya? Bahwa kata aku haus ini menunjukkan bahwa Yesus yang adalah anak Allah, Yesus sendiri menggenapi setiap nubuatan mesianik.
yang telah dinubuatkan, khususnya dalam Mazmur 69 ayat 21 itu sudah dinubuatkan. Dan Yesus menunjukkan kesetiaannya terhadap apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Sehingga tidak ada satupun peristiwa dalam rangka tujuan kedatangan Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang Tuhan lewatkan, walaupun ini hanya kecil. Di sini saya diberkati. Saya belajar bahwa Yesus sendiri yang adalah anak Allah yang hidup, belajar taat dengan perkataan Bapanya. Apa yang dinubuatkan lewat para nabi, Yesus taat menjalaninya. Bayangkan ini, aku haus, penting nggak bagi saya? Secara manusia itu nggak penting, tapi Yesus mengajar kita bahwa perkataan Allah itu penting dan Ia menggenapinya, setia sampai akhir. Itu remanya berkatnya. Luar biasa ya. Ketika kita membaca, memang membaca Alkitab, firman Tuhan itu harus senantiasa ada urapan ya, sehingga kita bisa memahami, tidak sekedar huruf-huruf saja, tetapi ada roh Tuhan di dalamnya, seperti itu. Ya, karena firman Allah itu kan itu Allah sendiri kan. Betul. Yang sedang berbicara untuk kita. Benar Ibu. Mungkin dari Ibu Susi ada yang mau dicermati dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yvonne? Iya, dari saya secara pribadi ya merasa pentingnya kematian Yesus untuk saya secara pribadi itu begitu sangat luar biasa ya, karena kalau ketika saya merenungkan hidup kemanusiaan saya, siapa begitu kita? Iya, begitu berdosa ya. Seringkali kita datang pada Tuhan, ini aku. Kita minta ampun, tapi terkadang dalam kelemahan kita jatuh bangun. Tetapi melihat kasih-Nya Tuhan yang tidak pernah berubah, buat kita itu membuat kita, saya secara pribadi merasa Tuhan itu sesuatu yang luar biasa buat saya secara pribadi ya, menolong, menopang ya dalam pergumulan hidup. Tuhan itu ada bersama-sama saya secara pribadi ya, boleh melewati ya pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau melihat secara manusia rasanya seperti di mana Tuhan itu di mana, tetapi ketika kita mau belajar percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, kita akan menikmati caranya Tuhan untuk menolong kita. Itu banyak hal sekali yang saya alami ya. Jadi buat saya mau menganjurkan untuk kita semua, mari pengorbanan Yesus yang sudah Tuhan berikan buat kita jangan kita sia-siakan. Amin. Biar sungguh bersyukur ya, kita boleh dipilih Tuhan ya. Tuhan bilang bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita ya. Saya bersyukur itu Tuhan boleh memilih, salah satunya saya secara pribadi boleh dipilih Tuhan untuk diselamatkan Tuhan. Itu ya amazing grace buat saya. Amazing. Iya, seperti luar biasa ya. Karya terbesar dalam hidupku. Ya, sejatinya kita melihat pengorbanan Tuhan itu sebuah anugerah ya, Bu. Iya, benar. Amazing grace yang benar-benar harus dimaknai itu sejatinya bahwa sebuah perubahan hidup untuk diri kita sendiri dengan belajar dari apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Itu jadi merinding. Kembali lagi ke perkataan Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib. Jadi Ibu, menarik ya, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi ya. Harus kita benar-benar pahami bahwa Yesus menyelamatkan Ibu Nona,
Ibu Susi, saya dan semua kita orang yang percaya good people bukan ketika saat kita sudah menjadi orang baik, tapi saat kita berdosa justru Yesus memilih kita. Ini kabar, Itu yang penting. kabar gembira sebenarnya untuk Iya. kita semua. Saat Iya. kita masih berdosa, Yesus rela mati loh. Bagi Ibu Nona, bagi Ibu Susi, bagi saya. Kira-kira ada nggak orang yang seperti itu, yang rela mati bagi orang yang sebenarnya nggak layak, nggak pantas? Nah, saya sering mendapatkan ilustrasi ketika seseorang dengan hutang yang begitu banyak, kemudian dibebaskan oleh Tuhan di mana kita berhutang, Ya. itu sukacitanya luar biasa Benar. dibandingkan. Tetapi ketika kita bertemu dengan saudara kita di luar, kita menagih hutang. Iya. Nah, ini kan satu ilustrasi yang mengajar kita bahwa ketika kita yang berdosa ini diampuni kesalahan Iya. kita oleh Tuhan, masakan kita masih menyimpan kesalahan orang lain buat Iya. kita. Kita kan diampuni juga untuk Betul. mengampuni. Betul, betul. Iya. Jadi dari sini kita juga mendapatkan pelajaran rohani ya Ibu ya, bahwa sejatinya Tuhan Yesus mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita Amin. sudah diberkati, kita harus memberkati. Kalau kita sudah diselamatkan, ya ayo beritakan Keselamatan. kabar keselamatan itu bagi orang lain. Sekali lagi, kita diselamatkan bukan saat kita sudah menjadi orang yang layak, yang baik, yang benar. Tapi justru tidak dalam layak. keberadaan kita berdosa, Yesus rela mati bagi kita. Amin. Itu yang buat saya menunjukkan bahwa kasih Allah itu kasih yang tanpa syarat. Sekali lagi, kasih tanpa syarat ya. Saya suka satu lagu ya. Kalau bukan karena kasih, surga itu hanya cerita. Itu saya sangat diberkati. Karena kalau bukan karena kasih Yesus yang datang ke dunia menyelamatkan kita, kita semua nggak akan pernah melihat surga, nggak akan pernah berjumpa dengan Bapa, tidak akan pernah menikmati anugerah keselamatan. Lagu sederhana tapi inspirasinya dari Tuhan. Oleh karena itu ya, mari kita menjadi berkat bagi orang lain, terutama untuk memberitakan kabar keselamatan Injil Kristus. Iya. Oke. Kemudian masih ada lagi perkataan Tuhan. Ya, khususnya sore hari Sambil ini. minum ya, Bu, ya? Silakan Ibu. Khususnya sore hari ini ada 7 perkataan salib Ibu ya, secara singkat saja saya mau sampaikan. Yang pertama, Yesus berbicara kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa menahan sakit di kayu salib, Yesus masih memikirkan keselamatan orang lain. Siapa orang lain itu? Orang-orang yang menyalibkan Yesus. Tuhan katakan apa bagi Bapa di surga? Tuhan ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Inilah bentuk nyata dari sifat Yesus, karakter Yesus, kasihnya, tulus, sempurna. Lalu perkataan Yesus yang kedua di kayu salib, Yesus berkata kepada si penjahat yang ada di kiri Tuhan Yesus. Saat itu si penjahat ini menyatakan bahwa Yesus, bisakah engkau menerima aku di Firdaus, di rumahmu? Tuhan Yesus bilang, hari ini pun engkau akan di Firdaus. Itu yang percaya? Iya. Ini di detik-detik terakhir sebelum orang ini mati, yang harus kita pahami bahwa yang di kanan kiri Tuhan Yesus ini penjahat dan mereka memang pantas disalib, tapi Yesus tidak pantas, tidak layak. Yesus disalib bukan karena ia bersalah, berdosa atau melakukan kejahatan, tetapi Yesus disalib karena untuk menebus saudara dan saya. Nah, salah satu penjahat, dia memberikan hidupnya bagi Tuhan, dan detik itu juga Yesus menyelamatkan. Artinya apa? Amin. Tidak ada kejahatan sebesar apapun yang tidak mampu Tuhan selesaikan di kayu salib. Itu luar biasanya. Hanya satu caranya. Kalau Ibu Nona, Ibu Susi dan saya mau datang di kaki Tuhan minta ampun, Tuhan sanggup membasuh, mengampuni seluruh dosa kita yang mungkin bagi orang lain tidak mungkin, tidak mampu Tuhan bereskan, selesaikan. Tapi sekali lagi, hanya Yesus yang sanggup menyucikan, menguduskan kita dari seluruh kejahatan kita. Dan itu terbukti di perkataan Yesus yang Termasuk kedua di kayu setiap salib. pergumulan kita umat manusia, Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Karena Tuhan sendiri janji kan, Iya, benar Ibu. Tuhan sudah selesaikan Ya, gitu. benar Ibu. Jadi kita tidak ada alasan untuk ragu bahwa tidak ada satu perkara pun yang tidak sanggup Tuhan selesaikan ketika kita mau datang, membuka hati dan Datang percaya. di kaki Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menutup pintu ya. Ini penjahat nih, orang yang tidak layak menerima belas kasihan. Tapi sekali lagi karena kasihnya yang begitu besar, si penjahat nih menerima anugerah hidup kekal. Dan itu berlaku bagi kita. Sebenarnya kita juga ini penjahat-penjahatnya, ya, penjahat-penjahatnya. Tapi oleh karena kasihnya yang besar,
bagi kita sekalian. Yesus rela mati bagi Ibu Nona, saya, Ibu Susi, dan kita semua. Perkataan salib yang ketiga berkata demikian. Yesus berbicara kepada Maria dan muridnya yang dikasihi. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dalam Yohanes 19 ayat 26-27. Apa makna perkataannya? Di detik-detik menjelang kematian Yesus, dari jam 9 pagi sampai ke jam 3 sore, Yesus masih memikirkan ibunya, keluarganya. Artinya apa? Yesus bukan pribadi orang yang egois. Di sini juga kita belajar untuk kita tidak hanya Terima kasih Kakak. memikirkan diri kita sendiri, tapi kita menjadi pribadi yang peduli dengan orang lain, Terima kasih. peduli dengan kondisi orang lain. Yesus mengajar kita supaya kita menjadi orang yang peduli. Walaupun mungkin Ibu Nona dalam kekurangan, Ibu Susi dalam pergumulan, tapi lewat teladan Yesus Tuhan mau ajar kita tetap peduli. Dan ini adalah bentuk kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat dari Tuhan Yesus. Luar biasa ya Ibu Susi. Kita semakin diberkati untuk memberkati. Iya, puji Tuhan ya. Saya juga diberkati. Ya, mungkin bagi good people yang saat ini ya tidak sempat mungkin ke gereja karena memang cuaca juga kurang memungkinkan dan bisa mengikuti secara langsung kita lewat program Noken Enterprise ya. Saya percaya bahwa saudara juga diberkati. Ya. Iya. Saya lanjut Ibu? Silakan. Iya. Kemudian selanjutnya yang keempat, perkataan Yesus yang keempat dari Matius 27 ayat 46, demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, khusus di pernyataan Yesus, perkataan Yesus yang keempat di kayu salib ini merupakan momen atau titik tergelap Yesus. Bukan titik tergelap Yesus saat ia dicambuk, bukan juga saat ia dimahkotai dengan mahkota duri, bukan juga saat Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, bukan juga saat Yesus harus memikul kayu salib via dolorosa, tidak. Tapi titik-titik tergelap Yesus dalam karya salib yang Tuhan kerjakan ada pada momen saat dimana Yesus berseru kepada Bapanya di surga, "Eloi, Eloi lama sabachthani," yang artinya sama-sama kita ketahui, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mengapa ini menjadi titik tergelap atau momen tergelap dalam perjalanan karya salib Yesus dari jam 3 ke jam 6, dari jam 9 pagi ke jam 3 sore? Karena pada saat ini seluruh dosa umat manusia ditimpakan kepada Yesus. Yang tidak berdosa itu ditimpakan dosa seluruh umat manusia. Bahkan sakit penyakit kita, pergumulan kita, kesesakan kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada momen itulah Yesus merasa bahwa Bapanya di sorga yang mengasihi dia memalingkan wajahnya. Dan inilah perasaan Yesus saat itu, betapa ia merasa terpisah dari Allah ketika dia harus menanggung dosa Ibu Nona, saya, dan Ibu Susi, dan kita sekalian. Nah, good people dimanapun Anda berada, tentu ini perasaan yang sangat memilukan. Iya. Sangat memilukan yang dialami oleh Yesus di kayu salib. Manusiawi sekali ya, kadang kita juga merasa Terpisah seperti dari orang yang ditinggalkan ya. dikasihi. Iya, sangat memilukan. Kemudian yang kelima, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, Yesus haus ya. Perkataan ini bagi saya itu, kok Yesus sempat-sempatnya mengatakan aku haus, dibandingkan menanggung rasa sakit di punggung, tangan, dan kaki yang dipaku. Tapi Yesus tetap menggenapi nubuatan mesianik dalam Mazmur 69 ayat 21. Aku haus. Artinya apa? Yesus ini orang yang setia pada firman Allah. Kita diajar di sini kalau Yesus yang adalah anak Allah sendiri setia dengan firman Bapanya. Kenapa kita tidak belajar dari kesetiaan Yesus dari perkara yang kecil ini? Ini mengajarkan kita sekalian untuk kita menjadi setia terhadap firman yang Allah berikan. Kemudian perkataan yang keenam sudah selesai seperti yang saya sampaikan tadi. Ini merupakan suara kemenangan atas seluruh karya salib yang Tuhan sudah kerjakan. Suara kemenangan ini ditujukan kepada kepada Bapa di surga sudah selesai. Bahwa misi
tugas mandat yang diberikan Bapa di sorga kepada Yesus putranya yang tunggal untuk datang ke dunia menebus manusia dari kutuk dan hukum dosa sudah selesai. Yesus sampaikan kepada Bapanya. Tetapi sekaligus pernyataan ini merupakan pernyataan proklamasi kemenangan kepada iblis bahwa Yesus sudah selesai menanggung seluruh kutuk dan hukum dosa, dan iblis tidak punya hak lagi untuk kehidupan umat manusia yang telah ditebus. Dan di sisi yang lain, perkataan sudah selesai ini tentu bagi saudara dan saya, bahwa semuanya baik kutuk, hukum, dosa, pergumulan, sakit, penyakit itu sudah Tuhan tanggung final. Tuhan sudah bayar lunas dengan darahnya yang mahal, dengan nyawanya sendiri. Amin. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita terbelenggu oleh pergumulan, terintimidasi ya Ibu Susi oleh dosa-dosa kita. Seperti itu, sehingga kita bisa datang di hadirat Tuhan itu dengan sukacita, sorak kemenangan. Betul, Ibu. Karena tabir Allah terbuka ya. Nah, disitulah kita bisa langsung berjumpa dengan Tuhan. Jadi pernyataan sudah selesai ini menguatkan kita ya, menguatkan saya bahwa benar apa yang dikerjakan Yesus itu tuntas, final, lunas, tidak ada hutang-hutang. Tuhan tidak DP-DP, itu selamatin kita ya. Nggak ada uang muka gitu, bayar lunas. Ya bayangkan ya, Tuhan bayar lunas. Kalau Tuhan sudah membayar lunas, membeli Ibu Nona, Ibu Susi, saya dan Good People dengan lunas, dengan darahnya, dengan nyawanya, tentu ini menjadi kekuatan baru bagi kita hari ini. Ayo maju bersama dengan Tuhan. Toh sudah ditebus. Nah ya, kalau Yesus sudah selesai, pertanyaannya bagi Ibu Nona, Ibu Susi, saya dan Good People, apakah Bapak Ibu, Ibu Nona, Ibu Susi sudah selesai nggak urusannya dengan Tuhan? Itu kan yang perlu dijawab toh. Iya. Kalau Yesus mah udah selesai. Pertanyaannya, kita udah selesai nggak berurusan dengan Tuhan? Berarti sebagai pribadi kita harus punya penyelesaian juga dengan Tuhan ya. Dosa-dosa kita harus kita dengan selesaikan. Tuhan ya. Kita harus menyelesaikan dosa kita. Kita harus membereskan pergumulan kita bersama Yesus. Kalau Yesus sudah selesai, sudah final. Pertanyaannya, kita udah selesai nggak berurusan dengan Tuhan? Ya, ini jadi pertanyaan refleksi ya bagi diri kita masing-masing ya, dan kiranya ini kita yang menjawab. Kemudian yang terakhir Ibu, perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib dalam Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, Yesus menutup mata dengan kata-kata Mazmur 31 ayat 5. Ia berbicara kepada Bapa, kita melihat kepercayaan yang lengkap di dalam Bapa. Yesus memasuki kematian dengan cara yang sama. Ia tinggal setiap hari dalam hidupnya, menawarkan hidupnya sebagai korban yang sempurna dan menempatkan dirinya di tangan Tuhan. Artinya apa? Dari sini kita belajar bahwa Yesus yang adalah anak Allah, Putra Tunggal Allah yang dikasih, menyerahkan hidupnya tiap-tiap hari di dalam tangan Bapaknya. Bahkan sampai saat tarikan nafas Yesus yang terakhir, ia kembali menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Bapa di surga. Nah, ini pelajaran Tuhan yang berharga. Maka Ibu Nona, Ibu Susi, dan saya tiap hari menyerahkan hidup kita di tangan Bapa untuk Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan gendong, Tuhan arahkan. Yesus saja menyerahkan hidupnya tiap hari. Bahkan sampai mati, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pertanyaannya, kita tiap hari menyerahkan hidup gak ke dalam tangan Tuhan? Nah, jadi bagi saya remanya banyak. Lewat karya salib Yesus ini, saya sungguh-sungguh diberkati, dikuatkan kembali untuk mensyukuri karya salib Yesus, bukan sekedar menjalani rutinitas, ritual keagamaan tiap tahun, tapi sungguh-sungguh kita merasakan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita yang sebenarnya tidak layak. Kira-kira begitu ya Ibu Nona. Luar biasa. Bagaimana Ibu Susi dapat remanya? Sangat diberkati ya. Puji Tuhan ya. Berarti yang buat terima buat saya ya, berarti dengan perkataan Yesus yang terakhir ini, kita secara pribadi harus terus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bergerak melakukan sesuatu dengan hati-hati ya, sesuai perkenanan Tuhan ya, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadirat Tuhan ya, walaupun ketika kita melewatinya mungkin ada hal-hal yang sedikit salah dan ini, tapi Tuhan
mengerti. Yang penting Tuhan tahu kita berusaha untuk melakukan perkenanan Tuhan itu. Ya, selebihnya Tuhan yang akan menolong kita. Iya. Tuhan memberikan kita Iya. hikmat untuk boleh memilih Iya. dalam kita melewati kehidupan itu. Itu sih yang saya Harus selalu dapat dalam ya. tracknya Tuhan Iya. ya. Dan jika kita sudah menerima anugerah keselamatan kekal, good people, nah bentuk lain sebagai ucapan terima kasih ketika kita berbuat baik, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengampuni, memberkati, itu sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan ya, bukan untuk membayar keselamatan, karena Iya. Tuhan sendiri sudah membayarnya dengan lunas. Lunas. Perbuatan baik kita bukan untuk Mendapatkan keselamatan, tetapi sebaliknya Bentuk justru ucapan bentuk ucapan syukur kita bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya. Saya mau Terakhir. tambahkan sedikit ya Ibu Ya. Nona ya, khusus untuk perkataan Yesus yang terakhir ini. Pada akhirnya kurang lebih jam 3 sore Yesus menutup mata ya, beliau wafat dalam kemuliaan. Amin. Berkat yang saya dapat begini, khusus untuk hidup saya juga merindukan hal yang sama. Ketika kita mengakhiri pertandingan kita di bumi ini, apakah kita mengakhirinya juga dengan kemuliaan? Sama seperti Yesus mengakhiri kehidupan, menjalani tugas panggilannya dengan kemuliaan, tetap ada dalam tangan Tuhan, dan menyerahkan kembali hidup ini ke dalam tangan Tuhan, sang pemilik kehidupan. Nah, ini hal yang luar biasa, teladan rohani yang luar biasa. Jadi inilah yang membuat saya merasa bahwa setiap kali mengingat karya keselamatan Kristus itu, saya tak mampu menahan air mata, karena sebenarnya tidak layak, tidak pantas saya menerima. Tapi sekali lagi banyak berkat-berkat rohani luar biasa, ya luar biasa. Tuhan yang nggak memikirkan dirinya di tengah-tengah kesakitannya, di tengah-tengah jam-jam menuju kematian, masih memikirkan orang lain, kemudian masih memikirkan keluarganya. Yesus menggenapi setiap perkataan firman Tuhan. Yesus menyatakan kemenangannya taat sampai mati, dan terakhir ditutup dengan sangat indah, di closing dengan sangat indah. Yesus menyerahkan hidupnya, nyawanya kembali ke dalam tangan Bapa yang telah mengutusnya datang ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, ini pelajaran rohani, dan kiranya di momen Jumat Agung ini kita semakin bersyukur akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Iya. Terima kasih Ibu Pendeta Ivon Tamamilang dan juga Ibu Susi Simatau ya, dari GSJA Philadelphia Merauke. Ya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, good people, jika hari ini kita masih diberikan kemurahan bahkan anugerah keselamatan kekal, mari kita membalas kebaikan Tuhan dengan memberikan hidup kita untuk melayaninya. Dalam bidang apapun, dalam aspek kehidupan apapun kita, mari jadilah yang terbaik, karena hidup kita ini hidup untuk melayani Tuhan. Jadi tentunya sukacita yang kita boleh berikan bagi setiap orang, karena hidup kita yang sudah diselamatkan seperti kitab terbuka yang dibaca oleh semua orang. Apakah dalam kehidupan kita orang melihat Yesus di dalamnya? Mari memaknai Jumat Agung ini, setiap kita membuka hati agar kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kiranya good people semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Ivon Tamamilang, STHMA dari Gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia Merauke. Terima kasih dari kami tim Noken Enterprise pada segenap jemaat GSJ Philadelphia, Gembala Sidang semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya Winona undur diri. Selamat menyambut pesta Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.